Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kita semua pasti diberkati Tuhan, kita semua pasti telah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kehilangan, berbicara tentang kehilangan, manusia itu tidak lepas dari namanya kehilangan. Mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar, kita pernah mengalami namanya suatu kehilangan. Kehilangan uang misalkan, sampai kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan rumah, kehilangan status, posisi, atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. Manusia sering kali mendapatkan atau merasakan yang namanya kehilangan. Dan ketika kita merasakan kehilangan, kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau mengambil berkat-Ku? Kenapa Engkau mengambil kebahagiaanku? Ini semua tidak seharusnya terjadi kepadaku. Aku seharusnya mendapatkan yang lebih baik daripada ini, Tuhan. Kita sering berkata demikian kepada Tuhan. Kita menuduh seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita. Sungguhnya Tuhan tidak berhutang kepada kita. Apa yang kita telah terima daripada Tuhan, entah itu kebahagiaan, sukacita, berkat yang melimpah apapun, teman-teman terdekat kita, orang-orang yang mengasihi kita di sekeliling kita, itu semua adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan sukacita dalam dunia ini. Dan segala sesuatu di dunia ini itu adalah milik Tuhan. Dari langit, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semua adalah milik Tuhan. Dan kita sebagai manusia tidak selayaknya kita menuduh-nuduh Tuhan. Tidak selayaknya kita memberontak kepada Tuhan ketika kita kehilangan sesuatu. Nah, belajar dari Yunus. Kita akan buka dalam kitab Yunus 4. Nah, kita tahu Yunus adalah nabi penginjilan. Dia menginjil di suatu kota Niniwe, dan setelah dia menginjil, dia beristirahat di sebuah pondok yang dia dirikan. Dan ketika ia mendirikan pondok tersebut, dia setelah berjerih lelah melakukan penginjilan di kota Niniwe, dia beristirahat di pondok tersebut. Dan ketika Tuhan melihat Yunus membangun pondok tersebut, ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ketika Yunus mengalami kelelahan, ketika Yunus mengalami yang namanya itu hasil usaha jerih lelahnya itu menimbulkan suatu jerih lelah dalam dirinya. Dan ketika Tuhan melihat hal itu, Yunus sedang merasa lelah, Tuhan memberikan naungan, Tuhan memberikan perlindungan lewat pohon tersebut. Pohon tersebut pohon yang rindang, saya yakin dan percaya. Dan Yunus, dikatakan Yunus sangat gembira. Yunus bisa berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati saya, Tuhan telah mengasihi saya. Saya merasakan saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi ayat yang ke-7, tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu. Keesokan harinya setelah Yunus mendapatkan perlindungan Tuhan yang luar biasa, setelah Yunus mendapatkan kenyamanan dari Tuhan, Tuhan mengambil pohon yang telah diberikan itu kepada Yunus. Dan Tuhan meletakkan ulat-ulat di situ, seekor ulat di situ, dan ulat tersebut menggerogoti daun-daun dari pohon tersebut. Dan ketika pohon tersebut kehilangan daunnya, setelah pohon tersebut menjadi layu, Yunus terkena sinar matahari dan Yunus berteriak pada ayat yang ke-8, lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mengambil berkat-Ku? Tuhan, mengapa Engkau mengambil kenyamananku? Seharusnya itu adalah berkat-Ku, seharusnya itu adalah bagian dariku. Itu seharusnya adalah berkat-berkat milikku. Kenapa Engkau mengambil segala sesuatunya, Tuhan? Dan dia memberontak sampai dia mau mati rasanya. Dan Tuhan menjawab, ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus,
layakkah engkau marah karena pohon jarak tersebut? Tuhan menegur Yunus dengan suatu pertanyaan. Layakkah engkau marah? Layakkah kita marah ketika Tuhan mengambil berkat yang Tuhan berikan? Pohon itu tidak ditumbuhkan oleh Yunus, tetapi melainkan atas penentuan Tuhan. Yang tertulis di sini, atas penentuan Tuhan. Tuhan menumbuhkan pohon tersebut. Tuhan menumbuhkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tetapi atas penentuan Tuhan juga, Tuhan yang mampu mengambil segala sesuatunya daripada Yunus. Dan ketika Tuhan mengambil, layakkah kita marah? Segala sesuatu dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu dalam dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita dalam segala perkara, layakkah kita marah ketika Tuhan mengambil apa yang kita miliki? Sedangkan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ketika Ayub dicobai, dan ketika segala milik Ayub diambil oleh Tuhan, melalui izin Tuhan, segala yang dia miliki mulai dari harta kekayaannya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya semuanya lenyap begitu saja. Semua meninggalkan Ayub begitu saja. Dan Ayub pada saat itu, Ayub tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai manusia, kita mungkin kadang-kadang ketika segala sesuatu diambil Tuhan, kita memberontak pada Tuhan. Tuhan, saya tidak layak mendapatkan ini. Tetapi kita melihat perkataan Ayub yang luar biasa ketika Ayub mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Ayub 1 ayat 21, dia berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian menderitanya Ayub, tetapi Ayub masih sanggup memuji nama Tuhan. Ayub masih sanggup memuliakan nama Tuhan. Dan kita pun harus memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat kehilangan segala sesuatu. Orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. Kita dalam dunia ini mungkin merasakan kesendirian yang luar biasa. Usaha-usaha yang kita lakukan tidak berjalan dengan baik. Mimpi-mimpi kita tidak tercapai. Keinginan-keinginan kita tidak bisa kita ambil. Tetapi kita tidak layak untuk marah di hadapan Tuhan. Kita lakukan apa yang seperti Ayub lakukan, memuji nama Tuhan selalu. Kita puji nama Dia selalu. Karena Dia yang memiliki bumi ini, Dia yang memiliki hidup kita. Yesus pun ketika Yesus disiksa, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak mengeluh. Melainkan Dia terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus disiksa dengan luar biasa, tapi Dia terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam segala apapun yang kita hadapi, suka, duka, bahagia ataupun kita sedih, dalam keadaan posisi teratas atau posisi terendah, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah suatu kesempatan. Dalam hidup ini, kesempatan kita hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan menyangka, jangan menuduh Tuhan seolah-olah Tuhan berhutang dengan kita. Tuhan harus memberikan yang lebih baik daripada kehidupan kita. Kita tidak pantas untuk menuntut Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan baik. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan rancangan yang sempurna. Dan ketika kita mengalami suatu kehilangan, apapun bentuknya, kecil besar apapun bentuknya, tetap bersyukur kepada Tuhan, puji nama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Dan untuk menutup renungan pada hari ini, kita akan buka dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 akan saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan dalam segala perkara yang kita alami. Karena Dia adalah Tuhan yang layak dipuji. Dia yang memiliki alam semesta ini. Puji nama Tuhan, biarlah renungan pada hari ini menjadi peringatan buat kita. Ketika kita mulai mengeluh kepada Tuhan, jauhkan itu daripada kita. Jauhkan kata-kata yang berisi keluhan-keluhan itu keluar dari mulut kita. Dari mulut yang satu tidak boleh keluar berkat dan kutuk.
hal demikian tidak bolehlah terjadi. Tertulis dalam firman Tuhan, yang keluar dari mulut kita haruslah puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Memuji nama Tuhan dalam segala perkara. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mensyukuri apapun yang kami hadapi akhir-akhir ini, baik susah, suka ataupun duka, karena kami tahu Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang selalu bersyukur kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah namamu. Haleluya. Amin.